Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka akan menampilkan video praktikum modul 7 kegiatan praktikum 2 dengan judul Lensa Cembung dan Cermin Cekung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tutor Bapak Riki Firmansyah SPD MSI. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sumartini, Emma Deawati, Tita Kusnia, Mila Fitria, dan Sonia Salamah. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan cermin, dan menentukan sifat cermin. Cermin dan lensa adalah benda-benda optik yang dapat membentuk bayangan suatu benda. Rumanta 2021 menjelaskan bahwa bayangan semu dapat dilihat secara langsung, sedangkan bayangan sejati hanya dapat dilihat dengan menggunakan layar. Cermin dapat memantulkan cahaya, sedangkan lensa dapat membiaskan cahaya. Cahaya memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Saleha tahun 2017 menjelaskan bahwa proses pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contoh peristiwa pemantulan cahaya adalah saat bercermin. Menurut Rostiawati dan Muharam dalam Saleha 2017, pemantulan cahaya terdiri dari dua jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata dan arah sinar pantulnya tidak beraturan. Pemantulan teratur jika cahaya mengenai permukaan yang rata dan arah sinar pantulnya beraturan. Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Cermin terdiri dari beberapa jenis, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Saleha tahun 2017 menjelaskan bahwa sifat-sifat bayangan pada cermin datar yaitu ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, bayangan tegak seperti bendanya, dan bayangan bersifat semu atau maya. Adapun sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak atau tetap, bersifat maya, dan ukuran bayangannya diperkecil dari benda yang sesungguhnya. Terakhir, sifat bayangan pada cermin cekung yaitu bayangan benda bersifat lebih besar, bayangan benda bersifat nyata, dan terbalik. Alat dan bahan dalam praktikum ini yaitu kertas putih, penggaris, isolasi, busur derajat, lampu laser, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Adapun cara kerja dalam praktikum ini yaitu yang pertama, lipat dua kertas putih menjadi dua bagian, buka kembali kertas tersebut lalu susun dan berisolasi. Kedua, susunlah cermin datar, lampu laser, dan layar atau kertas di atas kertas yang sudah digabungkan. Ketiga, nyalakan lampu laser dan amati bayangannya. Ukurlah besar sudut pantul menggunakan busur derajat. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Kelima, lakukan langkah poin B sampai E menggunakan jenis cermin yang lain yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Catatlah hasil pengamatan pada tabel. Berikut adalah hasil dokumentasi praktikum pemantulan cahaya dengan jenis cermin datar. Kedua, praktikum pemantulan cahaya dengan jenis cermin cembung. Terakhir, praktikum pemantulan cahaya dengan jenis cermin cekung.
Berikut adalah hasil pengamatan pemantulan cahaya. Yang pertama, jenis cermin datar berbahan kaca menghasilkan ukuran bayangan tetap, arah bayangan tetap dengan sudut pantul 60 derajat. Yang kedua, jenis cermin cembung berbahan plastik menghasilkan ukuran bayangan diperkecil, arah bayangan tetap dan sudut pantul 50 derajat. Terakhir, jenis cermin cekung berbahan plastik menghasilkan ukuran bayangan diperbesar, arah bayangan terbalik dengan sudut pantul 110 derajat. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum pemantulan cahaya yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemantulan cahaya terjadi sesuai dengan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul, serta sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan yang mengkilap atau halus seperti cermin datar, sehingga menghasilkan pemantulan teratur, sedangkan permukaan yang kasar menghasilkan pemantulan tidak teratur atau difus. Dalam praktikum ini, alat dan bahan seperti cermin datar, kertas, serta cahaya dari senter atau laser digunakan untuk mengamati dan membuktikan fenomena pemantulan cahaya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin tepat pengukuran sudut datang, maka semakin akurat pula sudut pantul yang dihasilkan. Secara keseluruhan, praktikum ini memperkuat pemahaman tentang hukum pemantulan cahaya dan cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.